Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Lintang Setiawan, NIM 250 dari kelas ES3F. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi. Kata ekonomi pertama kali digunakan oleh Xenophon, yaitu seorang ahli filsafat dari Yunani. Dan ekonomi sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu oikos dan nomos, yang artinya adalah pengaturan rumah tangga. Jadi dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana tiap-tiap rumah tangga atau masyarakat, yaitu untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga ilmu yang mempelajari hal tersebut bisa disebut dengan ilmu ekonomi. Lanjut ke pengertian ekonomi menurut para ahli. Yang pertama ada Adam Smith. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang kedua ada Paul A. Samuelson. Menurut beliau, ekonomi adalah suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi bagaimana komoditi untuk mendistribusikannya guna keperluan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Dan yang ketiga menurut Mankey. Menurut beliau, ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Jadi pada dasarnya menurut mereka pengertian ekonomi itu hampir sama ya, yaitu tujuannya yaitu untuk bagaimana cara kita dapat mengolah sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Saya Nurali Fernanda Yulita, NIM 251. Materi selanjutnya yakni tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi merupakan suatu tindakan yang didorong oleh usaha untuk memenuhi kebutuhan fisik guna mencapai kemakmuran. Tindakan ekonomi dapat terjadi bila mana manusia mempertimbangkan antara pengorbanan dan juga hasil yang diperoleh. Tindakan ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi rasional dilandasi adanya pilihan yang paling baik dan juga menguntungkan, sehingga dapat meningkatkan kehidupan ekonomi manusia itu. Yang kedua, tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi irasional di mana manusia hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan saja tanpa dibarengi adanya faktor rasional, sehingga pada kenyataannya seringkali merugikan manusia itu sendiri. Keterbatasan alat pemuas kebutuhan menjadi sumber masalah ekonomi. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan pilihan, yakni memilih kebutuhan mana yang harus dipenuhi sekarang dan juga kebutuhan mana yang harus ditunda. Melakukan pilihan itu merupakan suatu bentuk tindakan ekonomi. Bagi konsumen, dikatakan bertindak ekonomi apabila membagi penghasilannya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan seoptimal mungkin seperti sandang, papan, pangan, dan lain sebagainya. Bagi produsen, dapat dikatakan bertindak ekonomi apabila produsen ini mempertimbangkan berapa banyak hasil yang diperoleh dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Bagi pemerintah, dikatakan bertindak ekonomi apabila mengalokasikan uang negara untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya, seperti membangun sarana prasarana dan fasilitas umum. Yang selanjutnya yakni prinsip ekonomi. Orang yang bertindak ekonomi ini selalu memilih perbandingan yang terbaik antara pengorbanan dan juga hasilnya. Oleh karena itu didapat dua, yakni kebutuhan yang terpenuhi seoptimal mungkin atau sebaik mungkin, dan juga pengorbanan yang dilakukan itu kecil. Jadi pada intinya prinsip ekonomi ini suatu cara bertindak ekonomi di mana manusia ini memiliki pengorbanan sekecil mungkin tetapi menghasilkan hasil yang sebaik mungkin atau seoptimal mungkin. Perkenalkan, nama saya Afi Azizatur Rahmah, NIM 263.
Yang selanjutnya yakni motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau hal-hal yang dilakukan seseorang melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dibagi menjadi 4, yakni yang pertama motif memperoleh keuntungan, yang kedua motif memperoleh penghargaan, yang ketiga motif memperoleh kekuasaan ekonomi, dan yang keempat motif sosial atau membantu sesama. Yang pertama, motif memperoleh keuntungan. Motif ini merupakan dorongan wajar bagi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang gunanya memperbesar usahanya tersebut. Yang kedua, yakni motif memperoleh penghargaan. Motif ini merupakan motif agar terpandang dan dihargai oleh masyarakat. Yang ketiga, motif memperoleh kekuasaan ekonomi. Motif ini merupakan motif ingin mendapatkan kekuasaan ekonomi setelah sukses mengembangkan usahanya dan mendirikan cabang. Ia tetap berusaha mengembangkan usahanya. Yang keempat, motif sosial dan membantu sesama. Dalam motif ini, kegiatan ekonomi seseorang didorong bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, namun kepentingan masyarakat sekitar atau sesama lah. Yang selanjutnya yakni hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah ketentuan-ketentuan yang menerangkan hubungan peristiwa ekonomi. Hukum ekonomi dibagi menjadi 2, yakni hubungan sebab akibat atau kausal dan hubungan saling mempengaruhi atau fungsional. Hubungan sebab akibat atau hubungan kausal adalah hubungan peristiwa yang satu mengakibatkan peristiwa yang lain. Jadi saling berkesinambungan antara hubungan yang satu dengan hubungan yang satunya atau lainnya. Yang kedua yakni hubungan saling mempengaruhi fungsional atau fungsional. Hubungan saling mempengaruhi adalah hubungan dua peristiwa atau lebih yang saling mempengaruhi. Jadi dalam perusahaan atau usahanya itu terdapat peristiwa dua atau lebih yang saling mempengaruhi. Saya Windy Anita, NIM 272. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di dalam suatu perekonomian sangatlah kompleks. Kegiatan tersebut meliputi berbagai jenis kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Dan kegiatan ini berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dalam perekonomian. Berikut ini adalah kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama produksi. Produksi adalah setiap usaha menghasilkan atau menciptakan kegunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah setiap usaha menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya yaitu pelaku ekonomi. Pada hakikatnya di dalam masyarakat ada 3 kelompok pelaku ekonomi, yaitu perorangan tergabung dalam rumah tangga atau keluarga, perusahaan atau rumah tangga produksi, pemerintah atau rumah tangga negara, dan bagi negara yang mempunyai hubungan internasional masih ada 1 kelompok pelaku ekonomi lagi, yaitu masyarakat luar negeri. Sekian hasil materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.